Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husa ini. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja para sedulur berada ya saat ini. Semoga saja para sedulur semuanya saat ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, juga rizkinya diberikan rizki yang luas, berkah, halal, thayyibah di dunia wal akhirah, juga dimudahkan segala urusannya, dan tentunya semoga kita semuanya selalu berada dalam naungan dan lindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husa ini ya akan mempersembahkan sebuah konten ya. Semoga saja konten ini bermanfaat bagi kita semua. Di akhir-akhir ini kita tahu ya, musibah terjadi di mana-mana. Sebelumnya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah tadi ya terjadi gempa juga di daerah Badung, Garut ya dan sekitarnya. Maka dengan demikian ya kami dari informasi dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husa ini ya akan mencoba ya mengungkap misteri di balik bencana dan musibah ini. Ada apa dengan semua ini? Seperti itu. Tentunya kita akan mencoba mengungkapnya ya dengan cara mediumisasi. Kita lihat dari sudut pandang gaib. Namun seperti biasa, kami perlu mengingatkan kembali ya kepada para sedulur semuanya ya, informasi-informasi yang disampaikan oleh makhluk gaib ya, kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu. Jangan dipercaya 100% karena kebenaran itu yang mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan demikian ya insyaallah ya kami akan mencoba untuk mengungkap ya fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini terjadi ya. Jadinya gempa ya, baik dari Gunung Kidul juga sekarang di daerah Jawa Barat, di Bandung dan sekitarnya. Ada apa di balik semua itu? Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya kita langsung saja kita lakukan mediumisasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya ini tolong bentengi diri saya dan tempat ini dengan cahaya yang perlu berlapis, tidak dapat tembus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu secara Sallallahu seluruh energi negatif dari atas Allah apabila yang ikut andil atau ikut campur dalam mediumisasi secara mati sendiri Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang terjadinya gempa-gempa saat ini yang terjadi, terutama yang barusan terjadi dari Bandung
saja. Saya minta yang asli dan yang sudah diizinkan oleh beliau. Tertarik ke telapak tangan saya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari bangsa manusia. Manusia. Kalau dia tahu punya nama? Nama saya Ki Cakra. Ki Cakra. Ya. Saya berada di tanah Jawa. Jawanya Jawa bagian mana, Eyang? Ya, ada di tanah Jawa ini. Di Jawa Tengah ini. Jawa Tengah. Oh ya, mohon maaf. Yang tadi ditarik ke sini sedang apa, Yang? Saya sedang menjalankan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya melihat dan memantau keadaan di seluruh tanah Jawa ini. Nanti setelah saya pantau semua keadaan, kemudian saya melaporkannya kepada para aulia yang menjadi tugasnya masing-masing. Itulah tugas saya, memberikan laporan situasi yang terjadi saat ini di tanah Jawa. Mohon maaf. Yang siapa yang memuslimkan? Ya, saya sudah menjadi pengikut beliau, sudah disempurnakan menjadi pengikut Sang Hyang Nurcahya Nirwana. Begitu. Ya, mohon maaf, Eyang. Saya mohon bersyahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, Eyang. Yang sedang tugas diganggu. Nih, pengen tahu, Eyang. Dari udah beberapa hari ya terjadi gempa seperti di Gunung Kidul, di Kalimantan, di Sukabumi, di Bandung, di Garut. Itu ya memang gempanya tidak terlalu besar ya, istilahnya di bawah 6 skala Richter gitu. Itu pertanda apa itu ya? Ya, saya pun memantau sungai. Ya.
saat ini terjadi musibah di mana-mana, terutama di tanah Jawa. Seperti halnya yang barusan saja terjadi di daerah Jawa Barat. Iya. Saya pun tahu kenapa semua itu terjadi. Semua itu terjadi karena manusia yang sudah melampaui batas. Itu semua akibat ulahnya sendiri. Itu semua adalah peringatan-peringatan, teguran yang Allah berikan pada manusia-manusia yang sudah melampaui batas. Keimanannya sudah digadaikan. Sudah banyak melakukan hal-hal yang musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari harta hanya untuk kepentingan sesaat, menghalalkan segala cara. Dengan melakukan ritual-ritual yang tidak jelas, meminta-minta kepada selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ditambah kemaksiatan yang merajalela. Maka peringatan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusan-utusannya. Karena itu adalah untuk peringatan bagi umat manusia agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan demi peringatan Allah sampaikan mulai bencana dan musibah. Tapi yang terjadi bukan kembali ke jalan yang benar, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah semakin menjadi-jadi. Seolah-olah itu hanya fenomena alam biasa. Ya memang Allah itu adalah zat yang maha adil dan bijaksana. Allah tidak akan menimpakan suatu bencana dan musibah itu secara langsung dengan dampak yang lebih besar. Tapi Allah datangkan perlahan-lahan hingga bencana besar. Karena Allah masih menanti makhluknya untuk sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terjadi saat ini. Musibah-musibah dan bencana-bencana Allah datangkan dari berbagai penjuru daerah. Tapi bencana itu tidak membuat mereka sadar. Akhirnya Allah mendatangkan kembali bencananya. Tentunya dengan yang lebih keras. Jika hal itu tidak menjadi pelajaran atau diabaikan oleh manusia yang ada di muka bumi ini, terutama di tanah Jawa ini, tentunya bencana dan musibah besar akan menanti yang lebih besar dari sekarang saat ini. Ya, itulah yang terjadi saat-saat ini yang saya lihat.
dari berbagai wilayah, terutama tanah Jawa ini. Karena memang sudah waktunya muka bumi ini harus dibersihkan kembali. Karena itu sudah proses. Atau sudah ketentuan Allah. Jika sudah dipenuhi oleh hal-hal yang kotor, tentunya harus segera dibersihkan kembali. Karena memang sudah waktunya dilakukan pembersihan itu. Karena muka bumi ini sudah dikotori dengan berbagai macam ulah manusia yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merugikan manusia itu sendiri dan alam semesta. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Makanya Allah berikan peringatan terlebih dahulu kepada manusia agar kita itu mau membenahi diri kita untuk selalu membersihkan dan mensucikan diri agar keadaan menjadi normal kembali. Begitulah proses itu terjadi. Kenapa Allah itu mendatangkan bencana-bencana di mana-mana? Karena semua sudah terkotori dengan energi-energi negatif. Coba kita lihat, baik kehidupan manusia ataupun kehidupan di alam sekitar. Pegunungan sudah tidak dinaungi oleh tumbuhan-tumbuhan yang rindang lagi. Daratan sudah dipenuhi dengan macam-macam bentuk-bentuk bangunan, bahkan ulah manusia sudah menjadi jadi. Lupa daratan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari lautan pun sama. Sehingga tidak terjadi keseimbangan alam. Itulah dampak dari energi yang sifatnya negatif. Dan itu harus segera dibersihkan. Kalau tidak, dunia ini akan hancur. Dan sebagian besar yang melakukan energi-energi negatif itu adalah manusia. Ulah manusia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan-peringatan secara perlahan dari bencana musibah kecil, sedang,
hingga besar, bahkan lebih besar. Begitulah proses yang terjadi saat ini, yang saya lihat, yang saya pantau selama ini, khususnya di tanah Jawa ini. Nanti semua akan merata apabila manusia-manusia terutama di tanah Jawa ini mereka tidak sadar untuk segera kembali kepada Allah, berubah dirinya menjadi lebih baik, maka musibah itu akan terus terjadi di mana-mana, bahkan lebih besar lagi. Dari kejadian-kejadian itu, menurut pandangan Eyang, apakah mereka bertobat? Yang saya lihat dari bencana dan musibah sebelumnya, tidak ada perubahan sama sekali. Mereka masih mau melakukan hal-hal yang berbau kemusyrikan hanya untuk kepentingan dunia sesaat. Semua yang terjadi, yang lalu timpakan bencana dan musibah itu, mereka pikir itu hanyalah hal yang biasa karena sering terjadi. Dan ini tentunya saya sangat mengecewakan sekali. Ya, saya sebagai leluhur tanah Jawa ini juga merasa kecewa. Kenapa bencana ini tidak merubah keadaan ulah manusia menjadi sadar? Mungkin ini adalah sudah menjadi ketentuan garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Kita hanya mampu pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu. Tadi Eyang tugasnya mengawasi ya daerah Jawa. Menuliskan keadaan-keadaan yang ada di tanah Jawa ini, yang lalu nanti akan saya setorkan kepada aulia yang bertugas. Nah, kalau boleh tahu ya, kalau daerah saya ini bagaimana ya? Semua sama akan merata Gitu. jika manusia itu tidak sadar. Coba kita lihat saja sebelumnya terjadi di mana dan sekarang terjadi di mana. Iya. Ya mungkin tidak akan lama lagi akan terjadi lagi di lain tempat. Gitu. Itu semua Allah datangkan agar kalian sebagai manusia, terutama di tanah Jawa ini, supaya sadar dan menyadari atas perbuatan-perbuatan kalian. Jangan kalian gadaikan iman kalian hanya untuk kepentingan sesaat. Iya. Karena hal yang memberatkan itu sudah terjadinya kemusyrikan yang nyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan itu sudah terjadi di mana-mana. Ya mungkin ada pesan-pesan yang buat umat manusia di dunia ini. Saya hanya berpesan satu, tinggalkan kemusyrikan, tinggalkan kemaksiatan, karena itu akan mengundang energi negatif, energi yang buruk, yang akan mempengaruhi keadaan alam sekitar, baik kehidupan kalian manusia maupun kehidupan di alam semesta ini. Dan hal itu dia akan dapat mempercepat kehancuran di atas muka bumi. Karena Allah akan murka terhadap orang-orang yang selalu menyekutukannya. Apalagi ditambah dengan kemaksiatan yang lain. Itu akan mempercepat kehancuran di atas muka bumi ini. Karena muka bumi ini Allah berikan, Allah ridho bagi orang-orang yang mentaatinya. Sementara Allah tidak akan ridho, tidak akan rela muka bumi ini ditempati untuk orang-orang yang durhaka. Saat ini adalah saat-saat waktu pembalasan itu ada. Maka segeralah kalian menyadari semua perbuatan kalian. Agar bencana dan musibah ini dapat ditanggulangi. Tapi kalau tidak, maka bencana dan musibah ini akan bertambah besar. Karena Allah tidak akan ridho, tidak akan rela bumi ini ditempati oleh orang-orang yang penuh dengan durhaka dan bencana. Camkan itu. Kembalilah kepada Allah sesuai dengan perintahnya dan jauhi larangan. Tinggalkan hal-hal yang dapat merugikan baik diri sendiri, orang lain maupun alam sekitar. Karena pancaran energi negatif atau yang buruk ini sudah membias dalam segala aspek kehidupan. Ya dampaknya semua buruk-buruk itu akan terjadi semakin besar. Saat ini sudah benar-benar terasa. Kegelapan menyelimuti dunia ini, terutama di tanah Jawa. Coba dilihat. Lihat dengan hati yang bersih, yang suci kepada Allah. Bagaimana keadaan alam saat ini?
Ya mungkin itu saja yang dapat saya berikan untuk menjadi gambaran bagi kalian semua. Agar kalian menjadi lebih baik dari sekarang ini. Sadarlah kalian semua. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada jalan yang benar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh itu semua. Itu untuk kebaikan kita sendiri. Tapi kalau tidak, ya kita sendirilah yang merasakan akibat. Ya mungkin itu saja yang mampu saya berikan. Beberapa pesan untuk mengingatkan kalian semua yang masih hidup di atas muka bumi ini, terutama di tanah Jawa ini. Terima kasih ya atas pesan-pesannya. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendekatkan kepada Allah. Ya, mohon maaf sama yang kami telah mengganggu, yang sedang tugas ditarik ke sini untuk menjelaskan apa yang kami minta tadi. Dan sekali lagi kami mohon maaf. Baiklah, kalau begitu saya permisi, saya akan melanjutkan kembali untuk menjalankan tugas saya sendiri. Ya, silakan, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ya para sedulur, ya, barusan acara mediumisasi ya telah kami lakukan ya terkait fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu bencana-bencana itu terus beruntun ya terjadi ya. Ada apa dengan semua ini? Ya ternyata itu adalah semua peringatan ya. Peringatan bagi kita sebagai manusia ya, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas ya dalam Al-Quran pun ada itu ya, terjadi kerusakan di daratan, di lautan itu akibat perbuatan tangan manusia ya. Agar kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'alakum yarji'un, agar kalian semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita semua menyadari atas kesalahan apa yang kita lakukan, terutama perbuatan menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah sangat murka sekali ya, seperti tadi ya, seperti apa yang disampaikan makhluk gaib itulah ya, seperti itu. Semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mau merubah diri kita ya menjadi lebih baik lagi. Baiklah, apa yang kami sampaikan, apa yang kami persembahkan dicukupkan sekian ya. Semoga semua ini besar manfaatnya bagi kita semuanya, sehingga kita dapat mengambil hikmah dan meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan juga dukungannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.